Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin nih. Terima kasih buat teman-teman yang masih mau mengikuti ini dan teman-teman baru yang mungkin baru mengikuti. Nah, kali ini saya berkesempatan di Tarang. Ini nggak kelihatan nih tadi, mohon maaf. Nah, jadi kali ini saya berkesempatan di Gunung Watosnya. Gunung Watos, tapi Gunung Perahu via Watos. Nah, nih kali ini nggak sendirian nih, teman saya. Teman saya ini namanya Mas Andi Hiroshima ya. Wah, namanya keren juga ya, Andi Hiroshima. Ntar tak ganti nama lah, namanya jadi Restu Nagasaki. Wah, mantap lah pokoknya. Nah ini masnya nih, wah dia tuh strong ya. Jadi untuk kali ini tuh spesial karena ditemenin sama Mas Andi ya. Jadi ntar mungkin nggak. Jadi ini buat barang-barangnya dibagi dua, kayak gitu. Nah ini dari kita langsung naik sekarang sekitaran jam 3 kurang 5 menit ya. Jadi untuk perjalanan ntar pokoknya kita dikasih tahu lah kayak apa treknya itu kayak apa. Nah untuk pertama kali dari base camp jalur awal dari base camp tadi ini masih aspal, tapi sebenarnya dari base camp sampai pos 1 itu dikasih apa itu jasa ojek ya. Kalau misal kalian tuh capek nggak mau naik jauh-jauh, ya udah naik ojek. Untuk harganya 20.000 doang. Kalau buat aku itu mahal sih, tapi tetap worth it lah. Soalnya kan nggak perlu jalan jauh. Ini ntar dikasih tahu lah treknya kayak apa biar kalian besok bisa ngebandingin kalau misal mau jalan kaki atau pakai ojek. Oke, ikutin sampai selesai. Let's go. Oke mantap, ini istirahat ya. Jadi kita tadi perjalanan sekitaran 20 menit. Udah 20 menit tapi belum sampai pos 1. Jadi treknya kan masih kayak gini, masih di area sawah kayak gini. Wah, ini lenggak-lenggak capek, ini wis lonjor. Nih, kok ini udah berdiri wah. Gitu, mas-mas strong gitu. Wah, jangan entap. Pokoknya kalian ikutin terus, ini mau istirahat bentar, oke? Entap. Yuk, let's go. Nah ini masih dengan trekking yang sama ya. Ini masih kayak gini, ini sudah 20 menit lebih jalan. Jadi dari base camp sampai sini tuh udah 20 menit tapi belum sampai pos 1. Dengan trekking yang masih sama kayak gini. Walaupun pemandangannya sejuk, waduh. Sawah. Waduh, cukup teki, aduh. Nah, tapi treknya tuh nanjak terus. Belum dapat bonus. Jadi kalau ini udah 20 menit lagi, kok 20 menit lagi. Udah sekitaran 20 menit lebih. Terus ntar kalau apa tuh naik ojek berapa, ntar tak tanyain tadi yang mas-mas pakai ojek kira-kira berapa menit. Nah ntar bisa kalian bandingin lah, mendingan pakai yang mana gitu. Oke, let's go. Nah jadi kalau kalian ke Gunung Perahu via Watos itu nggak usah takut nyasar ya. Soalnya itu di setiap persimpangan kayak gini ya dikasih tahu kayak gini. Jadi puncak Karasono. Jadi kalian tetap santuy aja lah. Jadi bukan nggak mungkin sih, tapi untuk kemungkinan tersesatnya tuh dikit. Jadi lebih safety dikit lah. Oke, let's go. Nah ini tereng foto dah gitu. Nah ini oke, udah pos 1. Jadi ini jam 4 kurang 5 menit. Jadi untuk perjalanan jalan kaki dengan trekking yang semuanya sama kayak tadi, yang trekking cor-coran tadi sampai sini, sampai ini
itu sekitaran 1 jam. 1 jam kurang beberapa menit doang lah. Jadi untuk jalan kaki dan udah dihitung semuanya sama istirahatnya, jadi treknya 1 jam. Jadi ntar tak tanyain ke mas-mas yang udah atas, yang mereka pakai ojek, jadi berapa menit. Ntar biar kalian perbandingin aja. Kalau urusan capeknya pasti capek lah, soalnya naik tapi trekkingnya tuh kayak gitu semua. Jadi dalam jangka waktu 1 jam dengan trekking semua kayak gitu, bayangin sendirilah betapa panjangnya treknya kayak gitu. Yuk foto lagi. Oh ya, ini mau istirahat bentar tuh. Nah, itu mau istirahat bentar, terus habis ini langsung jalan lagi. Oh ya, let's go. Oke, ini dapat tangga pertama dari pos 1 ya. Ini tangganya ya emang buatan kayak gini, tapi hati-hati banget soalnya ini licin. Jadi mending kalau kalian naik lewat yang sini, jangan yang sini. Nih, kalian kan kalau licin banget. Kalau sini aja, walaupun ini bikin ngap, nggak apa-apa. Yang penting kan lebih safety. Kalau sini kan licin. Mak telusur, bablas. Kayak gitu. Ini tanjakan yang habis dari tangga tadi. Kayak ini, tanjakan akar. Pokoknya harus dilewatin. Ini kayak gini. Jadi ini ada beberapa opsi. Jadi kalian bisa lewat yang sini. Mana ini? Nah sini. Atau yang sana. Ini jadi kan agak luas ya. Jadi kalian bisa cari opsi sesuai dengan kemampuan kalian lah. Kalau misalnya pengen yang lewat yang sini atau yang sini, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah kalau yang lewat ujung itu treknya agak gembur. Kalau masih basah kayak gini enak. Cuman besok kalau udah trekking kering, besok kalian itu memposisikan diri lah. Jadi semisal mau lewat sini, besok waktu kalian kesini udah tau lah kalian mau pilih yang mana kayak gitu. Oke, yuk let's go. Nah ini udah jalan sekitaran 30 menit ya, tapi belum sampai pos 2 ya. Ini suasananya gelap soalnya nih, kabut-kabutan nih. Woi, capek Pak Haji. Waduh. Nah tuh, trek selanjutnya tuh kayak gitu. Nah, entap lah. Cobain lah besok. Oke. Yuk, let's go.
Oke, oke, mantap, mantap. Ini. Iya, nah. Udah sampai pos 2 ya. Jadi perjalanan dari pos 1 sampai pos 2 itu 35 menit ya dengan trekking yang jalan kayak tadi. Rata-rata tetap kayak tadi semuanya. Walaupun ada beberapa bonus, tapi tetap rata-rata ya naik. Oke. Ini mau langsung naik aja soalnya takut keburu maghrib ya. Jadi untuk gambaran-gambarnya tetap dikasih lah. Cuman ini agak ngebut dikit soalnya takut ini ntar kena maghrib. Oke, let's go. Let's go. Oke. Tadang. Nah, trekkingnya tuh masih didominasi akar ya dari pos 2 sampai OTW, bukan sampai OTW nih. Ada pohon tumbang nih. Kita loncat. Iya, aduh. Nah, kayak gitu. Nah, trekkingnya nah ini dapat bonus landai. Alhamdulillah. Nah, jadi dari tadi tuh trekkingnya tuh nanjak-nanjak terus kayak gitu ya. Nah, ini dapat landai dikit sih. Ntar di depan udah kelihatan kalau apa tuh nanjak lagi. Ya namanya naik gunung juga pasti nanjak lah. Oke, pokoknya ikutin terus sampai selesai ya. Oh, let's go. Let's go. Di depan itu ada tangga ya, ada tangga. Cuman terus kayaknya pemandangannya udah mulai luas. Nah, ya pokoknya ikutin aja sampai dekat sana. Nah, ini masih dari pos 2 atau pos 3 ya. Treknya tuh kadang landai, kadang nanjak. Walaupun nanjaknya nggak nanjak-nanjak banget, yang namanya nanjak tetap nanjak. Kayak gini, woi. Nih, waduh. Kok ini treknya kemungkinan licin. Nah, kalau kalian besok lewat sini lebih hati-hati lah pokoknya. Kesemuanya lah pokoknya, semuanya tuh lebih hati-hati lah. Tapi kalau yang langsung ketemu kayak gini, pokoknya lebih be careful lah. Oke. Nah, tak kasih lihat sampai ntar atas kayak apa. Nah, ini kan treknya mungkin sekitaran 2 meter ya. Jadi kalau buat papasan tuh masih bisa lah. Nah, ini disediain kayak gini. Lewat sini ya. Walaupun sini udah dijadiin lewat sini biar lebih enteng. Wah, udah vegetasinya udah mulai terbuka ya. Entap-entap masih biru, langitnya masih biru, belum oranye, berarti masih agak cerah lah. Oh, tuh lihat ya, cekrek. Entap lah, ikutin pokoknya sampai akhir. Oh ya.
Oke, mantap. Jadi ini belum sampai pos 3 ya. Belum sampai pos 3 dengan trekkingnya dari tadi hampir semua kayak gitu. Jadi didominasi oleh jalan tanah, terus ada akar-akarnya, terus ada beberapa yang mungkin agak licin ya. Tapi cuman beberapa kok, nggak sampai banyak kok. Jadi gara-gara trek kayak gitu tuh capeknya kerasa, tetap ngap. Pokoknya konten itu nggak jauh dari kata ngap. Soalnya emang ngap, ini baru istirahat lagi, istirahat terus dan terus-terusan. Oke. Aduh. Entap lah, tapi dari sini tuh kelihatan pemandangannya udah mulai cerah. Kok pemandangan langitnya lah. Ya ini gelap, cerah kan? Nah, kayak gitu. Pokoknya jangan sampai kelewat ya. Ikutin terus sampai akhir. Ntar tetap dikasih tahu kok jalan-jalan semuanya kayak apa, oke? Let's go. Nah, ini dari pos 2 dapat landai dengan pemandangan yang kayak gini. Entap lah ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kayaknya depan tuh udah pos 3 ya. Soalnya treknya udah landai. Wah, sok tahu ya. Sok tahu. Tapi nggak apa-apa lah. Buat penyemangat lah. Wah, depan pos 3. Alhamdulillah. Walaupun sampai ntar sana zong ya. Nih. Jadi jalan di sini dengan pemandangan yang luas kayak gini tuh, seger. Apalagi nih kabutnya daripada naik. Nih. Yuk naik. Seger gitu. Nah, nih treknya landai. Enak. Jadi dari pos 2, pos 3 ini tadi rata-rata kayak gitu ya. Cuman ini dapat waktu udah keluar dari hutan. Oh iya bener itu pos 3. Jadi udah keluar dari vegetasi pohon-pohon yang besar. Treknya landai. Mantap. Oke, tak kasih tahu nih pos 3-nya. Oke, ikutin terus. Let's go. Oke, ini udah sampai pos 3 ya. Ini sekarang jam 5:05. Jadi untuk perjalanan dari pos berapa tadi? Pos 2 ya. Sebelum pos 3 pasti pos 2 ya. Jadi sebelum sih? Jadi dari pos 2 sampai pos 3 itu sekitaran 45 menit dengan trekking yang kayak tadi. Pokoknya rata-rata kayak tadi ya. Nggak ada trek yang lebih spesifik kayak apa, nggak ada. Jadi treknya tuh hampir sama semuanya kayak gitu. Jadi dikit-dikit agak nanjangnya dikit terus landai, oyot akar-akar kayak gitulah. Nah, jadi ini sebelah pos 3 ini ada pos air. Tadi Mas Andi itu udah ke sono, dia mau ngisi air dulu. Nah, ntar kita lihat lah sampai sono lah. Nah, pokoknya ikutin terus lah sampai ntar atas treknya tuh kayak apa, biar kalian besok kalau kesini tuh nggak kaget lah dengan trekking yang kayak gitu. Nah, ini posisinya anginnya itu banyak ya, semberipit dingin kayak gitu lah. Pokoknya ikutin terus, let's go. Nah, ini tadi dari pos 3 itu tak kasih tahu betapa deketnya sama pos air. Jadi ini treknya itu jalan landai, walaupun banyak akar gini landai, tapi tetap hati-hati lah. Soalnya kalau semisal kalian terfokus sama trekkingnya landai, angin, trekkingnya landai, enak ntar kesandung penjut tuh ya, aduh. Nah, ini dengan dari pos 3 itu tadi, sebenarnya di pos 3 itu bisa buat ngecamp ya, banyak banget. Itu kalau 15-an tenda bisa lah buat ngecamp. Jadi kalau semisal kalian udah capek dengan trekking yang kayak tadi itu kayak gitu kelihatan capek lah, udah pengen istirahat, ya udah kalian ngecamp di area pos 3 aja lah. Ntar kalau masak-masak dan lain-lain deket sama pos air, jadi enak. Nah, ini udah sampai pos air tuh, kelihatan nggak? Ntar lah, jangan di zoom biar lebih afdol, lebih deket. Nah kan, deket kan emang. Nih, teng. Nah, ini tetap ada peraturannya. Jadi ini pos air, gunakan air secukupnya, kembalikan seperti semula setelah menggunakan air, kayak gitu. Jadi ini turun tuh, yuk coba turun yuk. Itu Mas Andi baru ngisi. Airnya kenceng. Entap lah.
Nah, jadi kalian itu kalau semisal besok naik gunung via Wates, kalian tuh bawa air secukupnya aja lah. Jadi nggak perlu bawa air yang banyak-banyak lah, cukup buat secukupnya buat minum. Tapi tetap bawa botol kosong atau enggak jerigen kayak gitu. Jadi ntar diisi lah di sini. Jadi kan lebih ngentengin beban kalian lah selama perjalanan dari base camp sampai pos air kayak gini. Jadi pokoknya itulah saran aja sih, lebih ke saran sih. Jadi kalian besok bawa air tuh secukupnya aja buat minum-minum. Jadi nggak perlu bawa banyak-banyak. Ntar kalau bawa banyak-banyak kan udah capek belum sampai puncak. Lemes besti. Ini nunggu agak penuh. Wow, udah penuh. Kita langsung let's to the go. Let's go. Oke, ini lanjut ya. Jadi tadi dari pos air treknya ya nanjak. Pasti nanjak. Cuman kan nanjaknya tuh kalau gini nggak kelihatan sih. Coba biar masa dinaik duluan. Yuk kita mundur dikit. Mundur. Nah, nanjaknya kayak gitu ya. Kelihatan dikit lah kalau ada modelnya yang di jalan tuh. Nah kayak gitu. Wah, semangat banget tuh orang. Tadi dia tuh cuci muka di sumber air lah. Padahal ademnya ngepol, anyep. Kalau nggak kuat lah, nggak kuat aing. Yuk, let's go. Nah, ini tadi pokoknya dari pos air terus ngelewatin hutan pinus dikit. Bukan hutan sih, pinus. Nah, dapat trek tangga kayak gini. Aduh, ini mah kelemahan aing. Masya Allah. Nggak apa-apa. Tak kasih lihat. Let's go. Jadi kalau ada talentnya atau orangnya yang di video kayak gini, agak kelihatan ya tingginya tuh kayak apa. Nah kayak gini, tingginya kayak gini, nanjak. Apalagi ini tangga, ngap aing. Astagfirullah, haladim. Nggak bisa ngomong ya. Tak kasih lihat aja kayak apa trekkingnya, oke? Nah ini kayak gini, treknya kayak gini, masih dengan nanjak ya. Tapi samping-sampingnya itu biasanya buat orang-orang yang orang-orang yang kalau pakai tangga ngap. Jadi ini tangga belok gitu. Soalnya kalau tangga itu benar-benar bikin ngap. Masya Allah, la ilaha illallah, wallahu akbar, alhamdulillah. Masih trekking terus. Oke mantap, ini dapat bonus ya. Setelah tadi yang agak tangga nanjak-nanjak, wah itu bikin ngap. Jadi pokoknya konten ini tuh nggak jauh dari kata ngap. Soalnya emang orangnya tuh mudah ngap. Waduh, ini tapi udah laut tanaman. Coba dari sini. Astagfirullah, malah ke foto. Ini backlight ya, kalau sini. Ya aduh, entap. Oke, let's go. Nah, kita dari pos air naik berhasil nyusul yang rombongan depan.
Ini menandakan kalau kita itu cepet atau mereka yang lambat. Masya Allah, kayak gitulah. Nah ini udah sampai pertigaan yang ke atas tuh Bukit Rindu ya. Entah tak jelasin dikit lah. Oke, yuk tunggu dulu tuh. Nih. Nah, oke ini nggak kelihatan ya tapi pokoknya sini, treknya sini. Nah ini trek yang dari Bukit Rindu terus lewat Igirmana tadi. Nah buat teman-teman yang udah nonton dari basecamp Igirmana, nah lanjutannya mulai dari sini. Jadi ini tangganya yang buat naik basecamp Igirmana. Terus kalau kalian mau tahu punyanya, nah dari sini. Oke, let's go. Nah jadi yang dari atas pos air, terus ada tangga-tangga, terus banyak bonusnya malah. Jadi ini dari pertigaan yang Bukit Rindu tadi, treknya kayak gini. Ini kebanyakan licin ya. Jadi buat teman-teman semuanya agak hati-hati lah. Tapi ini entap lah pokoknya inilah. Walaupun tetap kalau semisal kalian tuh nggak pakai trekking pole atau semacamnya, tongkat dan lain-lain, lebih hati-hati lah, be careful. Oke, let's go. Nah jadi dari yang tadi bilang habis pertigaan Bukit Rindu landai, aduh kayaknya salah ngomong deh. Jadi maju dikit, dapat tangga lagi kayak gitu. Aduh, pokoknya entap lah ini trek mantap. Tapi dengan view yang cakep. Itu dari jauh kelihatan Gunung Merbabu ya. Ngeblur, nggak kelihatan. Nah ini walaupun ini treknya tangga, tapi kalau semisal kalian muter 180 itu kelihatan, wah Masya Allah, cakep banget, mantap. Terus dari kejauhan kelihatan, itu Merbabu kelihatan sih kalau dari mata ciptaan Allah ya. Kalau dari ciptaan kamera manusia nggak kelihatan. Oh itu yang gunung ikonik, Gunung Aqua. Entap lah, udah ada lautan awan. Mantap. Yuk, let's go. Nah ini udah adzan maghrib ya, jadi treknya udah agak gelap. Cuman kalau adzan maghrib di sini masih agak terang sih, cuman lebih gelap dari yang tadi. Nah ini treknya tadi yang dari masuk hutan-hutan kayak gini. Wah nggak kelihatan dia. Itu. Wah udah gelap banget kalau lihat bawah. Jadi treknya gitu. Naik. Itu udah terang, wah cahaya ilahi, waduh mantap. Yuk let's go. Ngoeng. Petang. Nah ini mantap ya. Tadi ini trekkingnya yang lewat hutan itu udah agak gelap, jadi nggak kelihatan. Ini pun udah adzan maghrib ya. Ini sekitaran jam 6 kurang 10 menit ya. Tapi ini udah sampai Sunrise Camp Pelawangan. Tingginya udah 2.500. Tapi tetap pengen ke area Sunrise Camp sih. Nah ntar tetap dikasih tahu tek-teknya sampai Sunrise Camp yang ketemu sama pihak Patak Banteng. Terus yang ada pelangnya itu yang kemarin udah di review dari Patak Banteng kayak gitu. Jadi ntar sampai sono. Nah udah. Jadi untuk lanjutannya besok. Oke, let's go.
Oke. Jadi nggak usah bingung ya. Kenapa kok ini jadi tiba-tiba terang kayak gitu tadi? Jadi ini sebenarnya tuh apa tuh tadi malam kan itu udah maghrib ya. Jadi untuk ngasih tahu tracknya tuh kayak nggak mungkin, soalnya kan ini video kan lebih ngususin ke yang tracking ya, tracknya tuh kayak apa. Nah kalau semisal habis maghrib ngasih tahu track kan gelap, jadi nggak bisa. Nah sekarang tuh jam 9 pagi. Nah jadi semalam tuh tetap lanjutin ke area sunrise camp, tetap lanjutin, cuman nggak di video soalnya kan udah malam, udah gelap, udah kabut banget juga soalnya. Terus yang ini sekarang dari sunrise camp turun lagi ke apa tuh tadi yang Pelawangan tadi. Ini demi kalian kok, jadi naik turun kita turun naik. Nah kayak gitu itu buat teman-teman semuanya, jadi biar kalian tuh lebih tahu detailnya dari trekking perahu via Wates kayak gitu. Jadi ini tadi yang dari sunrise camp Pelawangan langsung biar cerah kayak gitu, jadi tetap kalian bisa lihat detail-detailnya lah kayak apa kayak gitu. Pokoknya ini nggak usah basa-basi lah, ntar tak kasih tahu detail-detailnya jalannya kayak apa. Oke, let's go. Nah jadi sebenarnya tuh dari Wates itu banyak banget ya trekking sih, camp area. Jadi yang tadi tuh yang Pelawangan, terus yang daerah sini, terus sini. Jadi ini kan trekking masih yang jalan barusan, terus tengok kiri. Waduh, wah ini tuh luas banget ya. Pokoknya kalau kalian dari Wates itu banyak tempat-tempat yang buat ngecamp. Kalau misal kalian udah nggak kuat naik lagi, kayak tadi ada beberapa tenda tadi, mereka sebenarnya bukan nggak kuat, cuman kan udah terlalu malam tadi, tanya-tanya dikit, terus mereka memutusin untuk ngecamp di situ. Nah padahal kalau mau naik tinggal dikit, nggak apa-apa, yang penting kan sesuka mereka mau camp di mana. Plus lagi itu pun banyak camp area, jadi mau buat nentuin ngecamp di mana tuh malah jadi lebih enak. Misal udahlah capek istirahat, yuk camp sini yuk, sana aja. Jadi malah banyak pilihan. Nah kayak gitu tuh bikin lebih enak, atau malah bikin lebih kayak perdebatan antara teman-teman semuanya. Jadi misal satu kelompok ada 10 orang, aku pengen camp di sini, aku pengen camp di sini. Wah, jadi malah pada bingung ntar. Halah, nggak apa-apa. Itu yang namanya kelompok tuh pasti adalah selisih paham kayak gitu. Kalau misal nggak ada yang menengahi, ini mau kasih paham. Let's go. Ini belum ada 10 menit, beneran belum ada 10 menit dari camp area yang tadi Pelawangan. Ini udah sampai sini, Cemoro Tunggal, camp area Cemoro Tunggal. Jadi emang dari Wates itu banyak banget ya, pokoknya banyak banyak tempat camp area. Jadi lagian tempat camp areanya itu juga luas-luas semuanya. Jadi buat kalau kalian semisal lewat Wates terus hari Sabtu Minggu yang pas lagi padat-padatnya, wah
bisa lebih tenang lah, soalnya banyak camp area. Jadi kalau misal kalian udah capek, terus misal kalian di tadi yang di camp area yang Pelawangan, terus mau ke sunrise camp yang dari Patak Banteng atau ke puncak, itu juga nggak terlalu jauh-jauh banget, malah lebih enak kan. Jadi kalau misal kalian udah ngecamp di sana, terus nggak bawa tas yang berat-berat, cuma tas isi minum sama cemil-cemilan buat selama perjalanan, kan lebih ringan ya. Pokoknya ini ikutin terus lah sampai ntar yang di perbatasan antara yang ada pelangnya itulah pokoknya. Yuk, let's go, let's go. Nah ini yang dibilang tadi, yang treknya bukit, naik bukit, tapi kan kelihatan juga kan bukitnya itu nggak terlalu yang langsung naik, tapi emang agak datar, naik, terus baru ngelewatin bukit. Yuk, tak kasih tahu treknya kayak apa. Yuk, let's go, let's go. Oke, emang jadi treknya tuh dari yang Pelawangan tadi sampai sini OTW apa tuh? OTW camp area. Camp areanya udah kelihatan ya, soalnya kan dari lensa mata ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi treknya tuh kelihatan, puncaknya tuh kelihatan. Kalau misal dari kamera buatan manusia ini nggak terlalu kelihatan lah. Jadi treknya masih kayak gini. Tereng. Jadi dari tadi tuh landai. Wah, entap lah pokoknya. Oh, ikutin terus sampai sono. Yuk, let's go. Waduh, ini ketemu hampir sampai di yang apa tuh? Plank. Pokoknya yang pertemuan antar jalur itu malah kabut kayak gini ya. Waduh, ntar gak kelihatan nih dari sana. Tetap kelihatan lah. Kita zoom sampai deket 1 cm ya. Aduh. Waduh, malah kabut ini. Kabut ya kayak gitu ya. Jadi agak jarak sudut pandang sih. Jarak pandang itu terbatas ya. Jadi nggak terlalu kelihatan lah. Aduh, kalau kayak gini ntar tak bikin sinematik dikit aja lah, oke? Kayak gini sinematiknya, oke? Wing.
mungkin kayak gitu aja ya gambaran dari apa tuh base camp Wates, Gunung Prau via Wates. Jadi gambarnya kayak gitu. Terus banyak landainya. Sebenarnya banyak landainya sih yang jadi bikin ngap itu ketika kalian nggak naik ojek. Oh iya, informasi tentang ojek. Jadi perbandingan naik ojek sama jalan kaki yang dari base camp sampai trek 1, trek 1 pos 1 itu 1:6. Jadi 60 menit jalan kaki, 10 menit itu kalau pakai ojek. Jadi kalian bisa memilah kira-kira kalau bisa kalian mau ke Prau via Wates, mau naik ojek atau mau jalan kaki sesuai yang di video ini tadi. Oke, kayak gitu aja. Terima kasih sudah ngikutin dari awal sampai akhir. See you on the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi.